Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Nurhaliza Nisa Najmi dengan NIM 21104111030, dan di sini saya akan membahas mengenai bagaimana cara menumbuhkan rasa percaya diri. Nah, sebelum saya masuk ke materi, saya ingin bertanya dulu nih buat teman-teman. Pernah nggak sih teman-teman merasa tidak percaya diri atau merasa tidak dapat melakukan suatu hal saat teman-teman belum pernah mencobanya gitu? Nah, jika memang pernah, berarti kita mengalami hal yang sama nih. Saya juga dulu sempat kok merasa seperti itu. Namun seiring berjalannya waktu, saya merasa bahwa saya harus berubah dan saya harus berhenti bersembunyi di belakang orang lain gitu. Saya harus terus menumbuhkan rasa percaya diri saya yang sempat hilang di telan bumi gitu. Nah, cara pertama yang saya lakukan adalah selalu berpikir positif dalam setiap keadaan gitu kan. Ini tuh termasuk penting ya teman-teman, karena dengan kita menumbuhkan mindset positif dalam pikiran kita akan membuat kita lebih termotivasi dan lebih semangat dalam melakukan suatu hal gitu. Kita akan lebih merasa kalau kita bisa melakukan hal tersebut gitu. Kunci utamanya adalah agar kita percaya pada kemampuan diri kita sendiri. Makanya kenapa kita harus menumbuhkan mindset positif dalam pikiran kita. Lalu yang kedua adalah berhenti membandingkan diri dengan orang lain. Saya mengakui bahwa hal tersebut cukup sulit ya teman-teman, karena kodratnya nih kita nih pasti inginnya terus membandingkan diri kita dengan orang yang lebih baik dari kita gitu. Namun seringkali dengan hal ini malah membuat kita semakin kekurangan percaya diri dan semakin merasa insecure pada kemampuan kita. Padahal jika kita melihatnya dari perspektif lain, kita dapat mengubah hal tersebut menjadi hal yang positif bila kita menjadikannya sebagai motivasi kita untuk lebih baik gitu. Jadi dengan kita membandingkan diri kita dengan orang lain, malah membuat kita termotivasi untuk menjadi mereka atau bahkan menjadi yang lebih baik dari mereka gitu. Nah, last but not least, yang ketiga adalah mengikuti kegiatan yang melibatkan banyak orang. Contohnya nih seperti organisasi atau sukarelawan gitu. Nah, dengan kita sering terlibat dengan banyak orang, kita akan lebih mudah beradaptasi dan lebih mudah meningkatkan percaya diri kita di depan orang lain gitu. Karena kita akan lebih tahu nih, oh ini karakter mereka, ini karakter dia, ini karakter ini gitu. Jadi kita tahu untuk bagaimana cara kita menumbuhkan rasa percaya diri kita, karena kita belajar dari mereka semua gitu, dari orang-orang yang terlibat dengan kita gitu. Nah, gimana sih kalau udah semuanya kita lakukan tapi nggak ada hasilnya gitu? Kita tetap merasa bahwa kita tidak percaya diri, kita tetap merasa useless, atau kita merasa bahwa kita semua yang kita lakukan adalah sia-sia. Nah, bisa jadi karena semasa dulu teman-teman pernah merasa suatu trauma yang menyebabkan teman-teman tidak percaya diri kepada kemampuan teman-teman. Nah, jika memang itu sempat benar terjadi gitu, nah teman-teman bisa konsultasi ke psikiater untuk menyembuhkan trauma teman-teman tersebut. Nah, jika kita ke psikiater ini nggak bikin kita terlihat seperti orang gila ya teman-teman, karena kita ke psikiater untuk menyembuhkan kekurangan kita dan ingin lebih baik dari versi kita yang sebelumnya gitu. Nah, mengutip dari salah satu tokoh bernama Helen Keller, yaitu adalah optimisme adalah iman yang mengacu pada pencapaian gitu. Nah, dengan kita ingin mencapai suatu hal gitu, berarti kita harus optimis pada kemampuan kita, pada diri sendiri gitu. Jadi kita nggak bisa mencapai suatu hal jika kita tidak bisa confident dan bisa percaya pada kemampuan diri kita sendiri gitu. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.